Fermentasi asam laktat. Yang pertama adalah pengertian. Fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Peristiwa ini dapat terjadi di otot dalam kondisi anaerob. Reaksi kimia dapat ditulis C6H12O6 menghasilkan CH3CH, OH, COOH, dan 2 ATP. Yang berikut perhatikan struktur asam laktat. Jadi ini adalah struktur asam laktat. Proses fermentasi asam laktat memerlukan bahan dasar berupa glukosa dan dibantu dengan menggunakan enzim. Oleh karena itu, kita akan merasa tidak berenergi jika tubuh kita kekurangan glukosa. Selain menghasilkan energi, proses ini juga akan menghasilkan asam laktat. Jika diterjemahkan dalam rumus reaksi kimia, maka proses fermentasi asam laktat adalah sebagai berikut, yakni C6H12O6 ditambah dengan enzim akan menghasilkan atau sama dengan 2C2H5O, COOH, dan energi. Secara umum, fermentasi asam laktat perlu melalui 2 tahapan, yakni proses fermentasi homolaktik dan proses fermentasi heterofermentatif. Pada proses fermentasi homolaktik, pada proses ini terjadi perubahan glukosa menjadi pirufat. Lalu terbentuklah 2 molekul asam laktat. Proses ini menggunakan enzim laktat dehidrogenase. Yang kedua adalah fermentasi heterofermentatif. Proses ini menggunakan pirufat sebagai penghasil asam laktat, etanol dan karbon dioksida sebagai hasil bawaan bantuan enzim dehidrogenase laktat dan pirufat dekarboksilase. Fungsi fermentasi asam laktat. Fungsinya adalah dengan kita mengkonsumsi produk-produk fermentasi yang mengandung bakteri asam laktat dapat menurunkan kadar kolesterol, demam, kurang nafsu makan, dan membantu meningkatkan fertilitas. Tempat terjadinya fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat juga bisa terjadi pada sel-sel manusia, tepatnya di dalam otot. Misalnya, ketika kita menggerakkan tangan untuk meraih benda, pergerakan tersebut akan menghasilkan energi sehingga kita bisa mengambil benda tersebut. Tanpa kita sadari, proses tersebut juga akan menghasilkan asam laktat yang terkumpul di otot-otot tersebut. Peristiwa fermentasi asam laktat pada otot manusia dapat terjadi bila otot kita kekurangan oksigen, sementara energi perlu dihasilkan cukup banyak. Energi yang terbentuk dari proses fermentasi asam laktat tersebut adalah sebanyak 2 ATP. Nah, berikut adalah tahapan fermentasi asam laktat. Yang pertama adalah tahapan glikolisis. Pada tahapan glikolisis, yaitu glukosa akan menghasilkan asam pirufat, di mana reaksinya adalah C6H12O6 menghasilkan 2C2H3O, COOH, dan energi. Kemudian proses dehidrogenasi, yaitu asam pirufat menghasilkan asam laktat. Reaksinya 2C2H3O, COOH, dan 2NADH2 menghasilkan 2C2H5O, COOH, dan 2NAD. Pada proses fermentasi, tidak ada oksigen yang merupakan reseptor terakhir, sehingga asam pirufat langsung diubah menjadi asam laktat. Kejadian ini berakibat pada elektron yang tidak meneruskan perjalanannya, tidak lagi menerima elektron dari NADH
dan FADH. Karena tidak terjadi penyaluran elektron, berarti pula NAD+ dan FAD yang diperlukan dalam siklus Krebs juga tidak terbentuk. Akibatnya, reaksi siklus Krebs pun tidak terjadi atau terhenti. Di dalam tubuh sebenarnya asam laktat merupakan zat kimia yang merugikan karena bersifat racun atau toksis. Tahapan fermentasi anaerob asam laktat. Baik, perhatikan di sini ada jalur atau tahapan fermentasi anaerob asam laktat. Berdasarkan gambar, fermentasi asam laktat diawali proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian NADH diubah kembali menjadi NAD+ saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Fermentasi asam laktat tidak dihasilkan CO2 dan tidak ada tahap intermediate pembentukan asetildehid seperti halnya fermentasi alkohol. Baik, sekian penjelasan saya tentang fermentasi asam laktat. Terima kasih.